prospek saham GoTo, PT, GoTo Gojek Tokopedia terbuka kegiatan usaha utama, perusahaan induk dan penyedia platform digital yang mengintegrasikan on-demand services, e-commerce dan produk digital, serta financial technology services, secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas-entitas di dalam perusahaan, berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia. Jumlah saham ditawarkan sebanyak-banyaknya 52 miliar saham baru serial, dengan nilai nominal Rp1 per saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 4,35% dari modal disetor. Harga penawaran Rp316 sampai dengan Rp346 setiap saham. Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp17.992 miliar. Emiten bersama-sama penjamin emisi efek berencana untuk melakukan stabilisasi harga dengan menerapkan opsi penjatahan lebih. Opsi penjatahan lebih akan memberikan hak kepada penjamin emisi efek yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek untuk melakukan penjatahan lebih sampai dengan 7.800.000.000 saham serial dari saham treasury emiten pada harga penawaran. Dana yang diperoleh dari penjualan saham tambahan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk melakukan stabilisasi harga melalui pembelian saham di pasar sekunder oleh emiten melalui agen stabilisasi untuk mengupayakan agar harga saham tidak menjadi lebih rendah dari harga penawaran. Pihak yang menjadi agen stabilisasi adalah PT Ceges CIMB Sekuritas Indonesia. Emiten juga akan menerbitkan saham baru sebesar sebanyak-banyaknya 1,5% setiap tahun untuk jangka waktu 10 tahun setelah tanggal efektif. Sebanyak-banyaknya 10,0% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor. Dengan penjamin pelaksana efek Mandiri Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Trimegah Sekuritas, Nilai Inti Sekuritas. GoTo merupakan ekosistem terdepan di Asia Tenggara dan terbesar di Indonesia. GoTo mempunyai 55 juta pengguna bertransaksi setiap tahunnya, dengan 14 juta pedagang dan 2,5 juta mitra pengemudi. GoTo memiliki 3 lini bisnis, yaitu Gojek sebagai aplikasi ride-hailing, Tokopedia sebagai e-commerce, dan GoTo Financial sebagai fintech. Jika dilihat dari data pemegang saham di atas, kita bisa lihat pendiri hanya memegang 6% dari total kepemilikan, tapi dengan hak suara lebih dari 50%, inilah yang disebut sebagai saham multiple voting shares, yaitu satu saham dengan hak suara lebih dari satu. Emiten juga melakukan lock-up saham, yaitu penguncian saham atau pembatasan penjualan saham sebelum penawaran perdana. Saat ini rencana emiten adalah untuk tercatat di New York Stock Exchange, NYSE, National Association of Securities Dealers, Automated Quotations, NASDAQ, Hong Kong Stock Exchange, HKSE, Singapore Stock Exchange, SGX atau London Stock Exchange, LSE. Namun demikian, hal ini tunduk pada kondisi pasar dan persetujuan dari otoritas yang berwenang di yurisdiksi bursa efek di mana emiten akan tercatat. Seluruh dana hasil akan digunakan oleh emiten untuk modal kerja dan melakukan peningkatan penyertaan pada perusahaan anak yang akan digunakan sebagai modal kerja, dengan rincian alokasi sebagai berikut. Sekitar 30,0% akan digunakan oleh emiten, sekitar 30,0% akan dialokasikan kepada Tokopedia, sekitar 25,0% akan dialokasikan kepada PT DAB GoPay, sekitar 5,0% akan dialokasikan kepada PT MAB bagian dari GoFinance, sekitar 5,0% akan dialokasikan kepada VDIGISG Ltd, Gojek Singapura, dan sekitar 5,0% akan dialokasikan kepada GoViet Ltd, Gojek Vietnam. Dari data di atas, jumlah aset dan ekuitas perseroan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan tingkat liabilitas sangat sehat. Kemudian dari laporan laba rugi pendapatan perseroan mengalami penurunan di 2020, dengan net profit yang terus-menerus negatif tetapi mengalami perbaikan perlahan dari tahun ke tahun.